jaringan Pak, betul. Baik. Saya lanjutkan, masih agak panjang ya materinya. Nampaknya semua kapal aman dan laut tenang, tidak cukup barang-barang muatan yang dibuang, tetapi sumber dosa yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Peranan para awak kapal aktif yaitu berdoa dan membuang, sementara peranan Yunus pasif dengan penuh kesadaran membiarkan diri dibuang. Lalu berhenti mengamuk adalah jawaban Tuhan. Sampai di sini muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang menjadi alat Allah? Yunus seorang nabi Allah atau para awak kapal yang baru saja mengenal Tuhan? Setelah laut tenang, reaksi para awak kapal adalah sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 16. Menghadapi bahaya angin ribut dikatakan bahwa mereka hanya takut. Ayat 5. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan mereka sangat takut. Ayat 10 dan ayat 16. Tuhan lebih membuat takut ketimbang bahaya yang mengancam kehidupan. Di hadapan yang ilahi, rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik untuk diperhatikan. Dari berteriak kepada Allah mereka, ayat 5a, dan membuang undi, ayat 7, lalu berseru kepada Tuhan, ayat 14. Mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar kepadanya, ayat 16. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para awak kapal mengenal Tuhan karena pengakuan Yunus. Atau pengakuan Yunus akan Tuhan membuat awak kapal mengenalnya, ayat 9. Para awak kapal mengenal Allah dan bertobat karena pengakuan sang nabi yang kenyataannya sedang menjauhi Allah. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, pengakuan kita itu bisa mengakibatkan orang itu menjadi mengenal Allah. Jadi kalau kita membuat sharing kita di kamar kita dimanapun, ya itu akan membuat kita bisa mengenalkan Allah kepada orang lain. Nah itu adalah perutusan kita. Lalu pesan dan penerapan. Cerita badai yang mengamuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dalam Injil ketika angin badai mengamuk dan menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan para muridnya di atas danau. Kita bisa baca di Matius 8 ayat 23 sampai 27, kemudian Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ketika badai mengamuk dan membuat kapal terombang-ambing, hampir terguling, apa yang terjadi dengan para penumpangnya dan apa yang dilakukan oleh mereka? Baik Yunus maupun Matius 8 ayat 23 sampai 27 ya. Menceritakan bahwa yang di dalam kapal adalah para awak kapal atau para murid yang sedang ketakutan. Dan Yunus atau Yesus yang sedang tidur di dalam ruang yang paling bawah atau di buritan. Baik para awak kapal maupun para murid berseru kepada Allah Tuhan mereka supaya mereka diselamatkan. Akan tetapi sementara para awak kapal berseru kepada yang ilahi Allah mereka, para murid berseru kepada Tuhan Yesus. Nah itu konteks ya, perbedaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih dalam perbandingan antara Yunus ya. Yunus bab 1 dan Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Ya. Bila awak kapal membangunkan Yunus agar ia segera berseru kepada Tuhan supaya badai tenang, para murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Matius 8 ayat 25. Perbandingan ini bukan mau mengatakan bahwa Yunus disamakan dengan Yesus, melainkan untuk mengoreksi bahwa yang semestinya dilakukan oleh Yunus adalah berseru kepada Tuhan, bukannya melanjutkan tidurnya. Selanjutnya tidak diceritakan bahwa Yunus benar-benar berseru kepada Tuhan. Ia hanya membuat pengakuan, "Aku takut akan Tuhan." Yunus 1 ayat 9. Dua kisah juga menggarisbawahi bahwa badai diam dan laut kembali tenang karena tindakan Tuhan Allah. Hanya bedanya Tuhan menenangkan badai sebagai jawabannya atas dibuangnya Yunus dari kapal atau sebagai jawabannya atas permohonan para murid. Kedua kisah ditutup dengan reaksi para awak kapal atau para murid, sementara para awak kapal mempercayai Tuhan dan menyembahnya. Para murid menanyakan tentang siapa Yesus yang telah menenangkan badai itu. Penjelasan di atas memberi inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman saat badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa, untuk meringankan kapal kehidupan dan mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan, Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai kritis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi atau penginjilan.
Seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara besar. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai, mengalami masalah penyakit, ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi. Bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan, bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan, itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di lain sisi kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang sendiri ditemukan dalam kehendak-Nya yang mengutus Yunus sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meski penduduk kota itu jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan mengedepankan pengampunan. Benar bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Allah yang mengasihi, Allah yang pengasih dan penyayang, seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini. Sebagai nabi kita menghidupi dua hal, yaitu pertama kasih Allah dan kedua menjadi nabi kasih-Nya itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini ada PR nih. Jawab saja ya PR-nya ya. PR-nya itu mudah. Itu pertanyaan pendalaman kita pada hari ini. Kalau biasanya Pak Timotius yang nanya, Pak Agus nanya ya. Pak Agus nanya ya. Sekarang saya yang bertanya. Jadi dijawab. Ya, dijawab pertanyaannya. Yang pertama, ya. Seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya, ya kan? Nah, itu nanti dijawab dalam catatan Bapak-bapak ya. Yang kedua, apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Kristiani yang baik? Yang ketiga, Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal. Setelah ia dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa wujud atau bentuk dari sumber-sumber dosa yang menyebabkan badai krisis dalam diri keluarga, masyarakat, atau bangsa kita? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya? Atau apakah kita masih takut untuk terlibat dan malah bersembunyi mencari kenyamanan? Yang keempat, Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai nabi Allah yang pengasih dalam pelbagai macam bentuk kehidupan dan kegiatan kita. Nah, itu pertanyaannya ya. Mungkin nanti saya bisa sharekan di grup nanti untuk dijawab ya. Silakan nanti pengalaman bapak-bapak selama mengikuti bimbingan dan rohani itu menjawabnya. Ya. Ya, boleh langsung chat pribadi ke saya jawabnya. Nanti saya ya hari ini atau besok pertanyaan ini sudah saya sharekan. Nanti tinggal bapak-bapak jawab saja, singkat, jelas, padat, tidak masalah. Mau panjang lebar juga bagus. Ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Baik, tadi Pak Agus ada pertanyaan kayaknya ini. Ya, masih ada waktu sekitar ya kurang lebih 10 menit. Silakan Pak. Pak Agus sudah lama tidak bertanya. Salam. Saya tanya, Nabi Yunus. Ya, silakan. Yunus itu kalau kita baca di kitab Yunus termasuk dia tidak taat kepada Tuhan. Baik. Nah, karena dia disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Sudah tidak taat. Terus Yunus disuruh menginjili Niniwe. Niniwe, baik. Dia tidak mau dan dia tidak mau. Nah, kita nggak tahu Yunus tidak maunya itu karena apa? Apakah Niniwe ini termasuk musuh kebuyutannya? Apakah Niniwe ini pernah merampok nenek moyangnya? Baik. Sehingga kan Niniwe ini adalah kota bangsa yang berdosa, yang sangat bejam. Nah, tapi Tuhan sayang kepada Niniwe, sehingga Niniwe tidak dihancurkan, tidak seperti Mesir, kan? Tidak seperti Firaun. Kan Firaun dihancurkan. Sebenarnya tidak. Niniwe tidak. Kelanjutan dari Niniwe ini yang sudah
melalui pertobatan, apa kelanjutannya Pak? Dia untuk ini Tuhan pakai untuk apa? Memberkati bangsa-bangsa lain. Adakah itu Pak? Niniwe ini bertobat, dia menjadi dampak. Kan dia bertobat, termasuk juga binatang peliharaannya juga disuruh puasa, bertobat. Bertobatnya bagus sekali. Itu pertobatan